everybody, welcome back again to my English class. Kali ini kita akan belajar kelanjutan materi Bahasa Inggris kelas 9 dengan judul This is how you do it, di mana dalam materi ini nanti kita akan belajar tentang text procedure atau procedure text. Dalam buku paket yang kalian miliki ini berada di chapter 4. Namun demikian, setelah keluarnya kurikulum darurat masa pandemi COVID ini, materi tersebut sekarang menjadi materi kedua. Di sini kita akan belajar apa saja. Kita bisa lihat di bab ini kita akan belajar to read recipes and manuals in order to know how to get the best result and how to avoid an accident, damage, or unnecessary loss. Di sini kita akan belajar membaca resep-resep maupun panduan supaya kita tahu bagaimana cara mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara menghindari kecelakaan, kerusakan-kerusakan, atau sampah-sampah atau hal yang terbuang yang tidak perlu. Itulah tujuan dari pembelajaran di materi ini. Resep makanan yang akan kita bahas di sini adalah novel apple pudding, seperti yang ada di buku paket kalian. Jadi kalian sambil belajar melihat tayangan video pembelajaran ini bisa sekaligus membuka buku paket kalian. Oke? Next. Salah satu bentuk atau contoh resep makanan tadi yang sudah saya sampaikan di sini yang akan kita bahas adalah novel apple pudding. Ini adalah resepnya. Silahkan didengarkan, kemudian ditirukan, cara membacanya diperhatikan supaya kalian bisa. Oke? Let's check it out. Novel apple pudding ingredients: 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced, a 1/4 cup of self-raising flour, shifted, 60-gram butter or margarine, cubed, a 1/2 cup or 100-gram caster sugar, 1¼ cup or 300 milliliter water. Method 1. Place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine using fingertips. 2. Stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. 3. Bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. Serve 6. Preparation time 15 minutes. Cooking time 60 to 70 minutes. Oke, gimana? Bisa? Kalau masih merasa kesulitan, kalian bisa mengulangi kembali tayangan video tersebut, kemudian didengarkan dengan baik dan ditirukan lagi. Listen and repeat, and by giving more practices, you will be able to pronounce it well. Oke? Kemudian resepnya dalam bahasa Inggris semua. Ini maksudnya mau bikin apa? Kemudian apa saja yang ada di sini? Mari kita simak penjelasannya. Jadi resep yang tadi sudah tampil di slide sebelumnya itu adalah resep bagaimana cara membuat puding apel. Cara membuat puding apel itu diperlukan beberapa ingredients atau komposisi bahan-bahan. Di antaranya adalah 4 green apples, peel, cored, and thickly sliced. 4 apel hijau dikupas, buang bijinya, kemudian diiris tebal. Kemudian berikutnya, a 1/4 cup or 45 gram self-raising flour, sifted. 1/4 cangkir atau 45 gram tepung siap saji, kemudian diayak. Dan seterusnya silahkan bisa dibaca dan dipahami. Oke, kita menuju ke penjelasan berikutnya tentang method. Method itu cara. Ada 3 metode atau 3 cara dalam pembuatan
kue puding apple tadi. Di antaranya adalah yang pertama, place apple in a heat-proof dish. Tempatkan apel di piring tahan panas. Place flour in a bowl. Tempatkan tepung di mangkok. Rub in margarine using fingertips. Tempatkan tepung di mangkok, oleskan margarin menggunakan ujung jari. Kemudian dilanjutkan langkah berikutnya, langkah kedua, ketiga, dan di bagian bawah ada keterangan serve 6. Itu maksudnya adalah resep tersebut bisa dibuat untuk porsi 6 orang. Kemudian waktu persiapannya bisa dilihat di situ, membutuhkan waktu 15 menit. Kemudian untuk waktu memasaknya antara 1 jam hingga 70 menit. Oke, ambil dibaca-baca kembali, diperhatikan kata demi kata, maksudnya apa, artinya apa. Oke, ambil kita lanjut ya ke slide berikutnya. The food recipe like novel apple pudding belongs to a procedure text. Resep-resep makanan seperti resep membuat puding apple tadi itu kalau dalam bahasa Inggris termasuk dalam kategori text prosedur. Kemudian, apa itu text prosedur? What is a procedure text? Procedure text is a kind of text that shows a series of orders of making something or doing something. Text prosedur adalah sejenis teks yang menunjukkan serangkaian urutan dalam pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi seperti tadi resep itu kan memberitahu kita rangkaian kegiatan, rangkaian tindakan yang harus dilakukan dalam membuat sesuatu. Dalam hal ini tadi adalah dalam membuat puding apple. Gimana? Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Dalam teks prosedur biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, social function atau fungsi sosialnya. To describe something is accomplished through a sequence of actions or steps. Fungsi utama dari teks prosedur itu untuk mendeskripsikan sesuatu yang bisa dicapai atau diselesaikan melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi intinya sama, ini menunjukkan cara membuat sesuatu dengan serangkaian tindakan tertentu. Itu ciri yang pertama dari segi fungsi sosial. Kemudian ciri yang kedua, teks prosedur itu memiliki susunan umum atau bagian-bagian yang umum. Yang pertama adalah goal. Bagian yang pertama goal itu adalah bagian yang menunjukkan the purpose, menunjukkan tujuan dari dituliskannya teks tersebut. Susunan yang kedua atau bagian kedua dari teks itu adalah ingredients or materials, telling the needed material. Bagian komposisi atau bahan-bahan yang memberitahukan kita bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Dan bagian yang terakhir dari teks prosedur itu biasanya isinya adalah method or steps. Steps 1 until berapa gitu ya. Dari langkah pertama hingga langkah berapa yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Describing the steps to achieve the purpose. Mendeskripsikan, menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan bagaimana ciri yang ketiga? Kalau dilihat dari grammatical features atau fitur gramatikalnya atau tata bahasanya, biasanya teks prosedur tersebut menggunakan imperative. Using action verbs, menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan tindakan tertentu. Using temporal sequence, menggunakan rangkaian kata sambung yang menunjukkan jeda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kemudian using specific words, technical terms, menggunakan kata-kata khusus berupa kata-kata teknis yang merujuk pada kegiatan atau bidang tertentu. Oke, itulah ciri-ciri dari teks prosedur. Udah ya.